kenalin, gue Boim. Motor di samping gue ini adalah motor Cleveland tipe SKV 400, yaitu 400 cc. Ini motor keluaran tahun kisaran 2019-2020. Kenapa gue pilih Cleveland? Karena Cleveland ini ngeluarin motor-motor yang tipenya tipe-tipe klasik sih. Kayak cafe racer, scrambler, terus ada yang chopper juga gitu. Dan gue emang bener-bener suka sama yang namanya bentuk-bentuk klasik-klasik yang kayak gitu. Dan salah satunya motor ini yang gue pilih Cafe Racer 400 karena bentuknya, style-nya emang udah cafe racer banget. Yang kedua, kenapa gue pilih ini? Karena sebelumnya gue juga user dari Cleveland juga. Gue waktu itu pakai Scrambler 250 keluaran dari Cleveland juga. Bentuknya bener-bener Scrambler. Yang membedakan memang otomatis kalau udah Scrambler pasti mainnya udah di tanah-tanah dan lain sebagainya, jalan-jalan bebatuan. Kalau ini udah mainnya udah di road, main di jalanan, seperti gitu sih. Yang berikutnya karena cc-nya juga naik dari 250 yang pertama, yang kedua naik ke 400 kayak gitu. Terus motor ini tuh awalnya sebenarnya bukan motor ini yang gue punya gitu. Motor pertama kopling gue itu adalah Scrambler 250 dari Cleveland yang warna hitam. Itu motor pertama kali gue punya untuk kopling, dan gue belajar kopling dari situ. Di situ gue jalan-jalan, keliling-keliling, San Mori dan segala macam sampai ke waktu itu sempat juga ke ada tempat kopi di daerah daerah Sentul sana. Gue coba ke sana, terus dan seru banget. Sampai ke kaki Halimun juga gue coba pakai Scrambler itu, dan menurut gue itu seru banget sih. Kayak motor ini memang sesuai gitu untuk untuk medannya seperti itu. Dan dari situ gue mulai trust dengan merek Cleveland ini. Sebelumnya itu gue juga sebenarnya pilih antara mau Kawasaki W175 atau pilih Scrambler. Dan gue pilih Scrambler karena cc-nya lebih gede, 250. Kayak gitu sih. Terus belajar dari situ, gue naik motor itu, gue coba rubah modelnya dari yang sebelumnya Scrambler, gue rubah jadi ke tipe-tipe Bosozoku gitu. Bosozoku yang style Jepang gitu lah, yang pakai stang yang tinggi, terus habis itu pakai windshield dan lain sebagainya kayak gitulah. Setelah itu gue tertarik banget untuk naik cc karena banyak dorongan-dorongan untuk naik cc. Akhirnya gue berani untuk mengambil ini, naik cc ke 400. Ya belum setinggi-tinggi kayak 600, 900 atau 1200 lah. Karena gue merasa diri gue masih pemula untuk masuk ke cc moge lah. Jadi gue ambil motor ini karena 400 cc dan udah mulai naik dari 250 ke 400. Motor ini dibekali dengan 1 silinder. Jangan sampai ketipu karena ini adalah 4 valve in, 2 valve in dan 2 valve out. Makanya kelihatannya kayak 2 silinder, padahal ini 1 silinder. Dan sebelumnya memang dari 2 valve out itu masuk ke 1 katalis, jadi 212 gitu. Keluarnya outnya ke 2 lagi. Ternyata karena gue merasa tidak puas, akhirnya gue mengcustom motor ini, dimana gue buat ini langsung keluar menjadi 2. Dan gue ganti sensornya ini menjadi bercabang jadi 2 sensor. Yang sebelumnya harusnya 1 sensor ke katalis, dan ini gue pecah jadi 2. Gue pakai sensor dari Ninja 250 dua-duanya, jadi nggak yang satu yang existing, yang 250 gue coba pakai yang bener-bener dua-duanya sama supaya nggak trouble kayak gitu sih. Terus motor ini motor injeksi, bukan karbu. Terus ya motor ini memang sudah membawa gue ke lingkungan yang lebih better lah daripada sebelumnya, karena gue ketemu sama orang-orang yang hebat-hebat lah dari sini. Ini tuh bersejarah banget buat gue, salah satu yang bersejarah selain si Scrambler gue, karena motor yang ini, yang merah ini sudah menemani gue pindah tempat bekerja, menemani gue terus pokoknya. Walaupun ini 400 cc tapi gue biasa pakai buat harian juga, buat jalan-jalan. Kalau Sabtu Minggu kerja, Senin sampai Jumat masih sering gue pakai.
Dan walaupun memang posisi riding cafe racer itu capek banget punggungnya, ya harus diakuin lah. Apalagi umur-umur yang udah on the way tua tuh biasanya emang udah masalah ke punggung. Tapi overall motor ini buat gue nyaman. Dan gue pengen banget emang ngerombak motor ini lebih baik lagi sih. Arahnya memang bener-bener pengen cafe racer lagi, yang lebih kelihatan cafe racer lagi. Karena kayak walaupun startnya memang kayak nggak perlu lagi di custom lagi gitu, tapi kalau lu udah punya satu barang pasti lu pengen banget untuk custom lagi, hal-hal lagi, ada lain aja pokoknya yang pengen dikerjain gitu. Pokoknya ada lagi yang mau diganti gitu kan. Kayak misalnya gue pengen banget nurunin stang yang sebelumnya nempel sama triangle-nya, pengen gue agak turunin lagi supaya lebih tiduran lagi gue bawa motornya. Terus gue pengen banget ngegedein ukuran bannya jadi lebih lebar lagi, depan dan belakang, supaya biar kelihatan lebih garang. Karena menurut gue untuk seperti ini masih ya lumayan oke lah, tapi menurut gue masih agak banci lah. Tapi ini gue pengen gedein lagi, pengen gue lebarin lagi supaya bisa lebih balance lagi, lebih berat lagi, dan lebih tebel lagi. Jadi bisa looknya emang bener-bener real boge gitu. Paling rencana berikutnya juga kalau misalnya si bangku ini nih emang base-nya udah begini, udah ada hornetnya langsung nyatu ke bangkunya. Gue pengen memang ngebuatnya tuh bangku, tapi gue bikin hornet lagi, hornet yang bener-bener dibuat gitu loh, yang bisa ngeluarin warna yang bisa sesuai sama warna tangki, sama warna tempat yang di sini ya, gitu. Jadi biar merahnya lebih keluar lagi, kayak gitu sih paling untuk project gue nanti ke depannya untuk membedah motor ini. Cuman dibandingin sama yang motor gue sebelumnya, yang pertama itu yang Xscrambler 250 itu memang lebih banyak yang Xscrambler 250 yang gue rombak, karena gue ngerombak gue ganti exhaustnya full system, emang jadi lebih blur lagi. Terus gue ganti stang, otomatis gue ganti sampai kabel remnya karena memang stangnya gue tinggiin. Terus gue tambahin windshield karena emang stylenya mau arah Bosozoku. Tapi bannya gue masih pakai yang untuk scrambler karena memang di Indonesia ini tracknya lebih seru sebenarnya kalau misalnya pakai yang ban scrambler sebenarnya. Kayak kalau orang bilangnya ban pacul lah gitu. Terus yang si scrambler itu juga gue ganti dalamnya juga karena dia tuh sebenarnya basicnya karbu juga gitu. Gue juga ganti macam-macam lah. Pokoknya sistem ini yang memang tujuannya memang limit speednya juga gue tambahin karena base-nya dari Cleveland itu sudah ada speed limit. Kalau yang 250 itu waktu gue cobain itu pertama kali speed limitnya itu sampai dengan 80 itu udah gasnya udah putus-putus karena memang dipaksa ada speed limitnya. Dan kalau ini gue top speed sebenarnya baru sampai 130 sih. 130 aja udah buat gue, karena gue nggak doyan ngebut ya, karena gue lebih suka ya udah bentuk style aja dan cc gede gitu. Menurut gue sih itu udah cukup sih. Cuman gue harus memperbesar ban ini biar lebih balance lagi gitu, biar beratnya lebih oke, biar looknya lebih moge lagi. Terus gue ganti suspensi juga mungkin ya, gue akan ganti suspensi. Gue pengen juga intinya membuat motor ini tuh jadi lebih looknya gede dan lebih balance, biar gue juga lebih safety lah buat motoran kayak gitu. Tapi overall motor ini kalau buat yang tipikal nggak suka memodif lagi, maunya gue beli motor udah gitu aja, menurut gue ini udah oke sih, oke banget lah menurut gue. Oh ya, satu lagi gue juga ngelepas di belakangnya ini nih, di belakang ban ini sebenarnya ada shield juga buat penadah air biar nggak muncrat. Kalau biasanya kan biasanya kalau motor-motor itu kan rata-rata kalau nggak ada shieldnya kan muncrat ya. Nah itu base-nya emang udah ada gitu. Nah kebetulan ini gue lepas karena buat gue biar lebih klasik aja gitu, biar keluar klasiknya kayak gitu sih. Harapan gue buat motor gue, karena ini motor satu-satunya yang gue miliki untuk saat ini, karena nggak ada lagi motor lain, jadinya motor ini jadi motor harian gue. Harapan gue motor ini bisa terus nemenin gue riding kemanapun gue mau tuju.
Cita-cita gue juga soalnya pengennya motoran sampai Bali sama motor ini. Kalau bisa motoran terus sampai kapanpun sama motor ini. Gak ada trouble, pokoknya jalan terus, pokoknya bisa safety riding bareng dia. Karena perjalanan jauh gue itu sama motor ini baru sampai ke puncak, belum sampai mana-mana lagi. Karena waktu itu ada event halal bihalal sama klub motor, makanya baru sampai situ doang jauhnya. Dan gue harap bisa lebih jauh lagi, kalau bisa sampai Bali, kalau bisa sampai Papua. Karena gue pengen banget yang namanya jalan-jalan ke Papua, pengen banget nikmatin alam Indonesia Timur, apalagi naik motor tuh gue pengen banget sih kayak gitu. Terus satu kata buat motor gue, luar biasa. Pokoknya lu harus lunas anjir. Banyak cicilan gue sama dia. Pokoknya motor ini paling banyak cicilan, jadi satu katanya gue ganti, harus lunas. Itu. Thank you.